من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Tuh Pak, Nabi belum sampai udah disambut Pak dengan kegembiraan. Makanya kalau misalkan orang-orang yang dakwah lillah, mada'a lillahi orang yang kemudian dakwah lillah wajib disambut oleh kita Pak. Wajib itu Pak. Kita jangan kemudian memandang sebelah mata para dai-dai yang lillahi ta'ala. Karena agama ini bisa sampai ke tangan kita, bisa sampai ke dada-dada kita kaum muslimin di Indonesia, itu berkat dai-dai yang lillahi ta'ala. Benar apa enggak Pak? Benar apa enggak Pak? Bukan dai-dai yang bayaran. Nah, ingetin Pak, bukan dai-dai yang bayaran. Ada nggak Pak dai-dai yang bayaran Pak? Ada nggak Pak? Dai yang dibayar gede Pak? Ada nggak Pak? Banyak. Tapi yang di depan ini dibayar apa enggak Pak? Agak. Agak. Itu mah kalau gitu uang bensin doang. Ya Mas sekali ya berbahagia. Maka saya mau katakan begini Pak. Kalau ente mau baik, kalau ente mau lebih baik lagi, maka hijrah. Rasul lebih baik Pak ketika hijrah, luar biasa. Bahkan Rasul punya kekuatan yang luar biasa ketika tinggal di Madinah. Orang-orang yang dulunya kemudian dikhawatirkan akan mengganggu dakwahnya Rasul, ternyata ketika di Madinah tidak ada gangguan itu. Alhamdulillah. Malah terjadi kesepakatan antara penduduk Madinah dengan yang namanya piagam Madinah Pak. Kaum Islam, orang Islam hidup damai, ada Nasrani hidup damai, ada Yahudi hidup damai, tinggal di satu tempat namanya kota Madinah, dan kemudian mereka bersatu padu membangun sebuah kemajuan dan persatuan yang luar biasa nyata, sampai kemudian terjadi kekuatan yang hebat dan kemudian membebaskan penjajahan yang terjadi di Mekah waktu itu, yang dikenal dengan namanya Fathul Makkah. Apa namanya Pak? Fathul Makkah. Di dalam Sirah Nabawi ini dijelaskan panjang Pak sebenarnya itu. Oleh karena itu Pak, makanya kalau kita pengen lebih baik lagi, hijrah dari sekarang. Kalau kemarin Pak kita malas baca Quran, sekarang banyakin baca Quran. Jangan cuma satu lembar, satu juz satu hari. Kira-kira satu juz satu hari Bapak bisa apa kagak? Ya kok diem Pak ya sih orang? Bisa gak Pak? Bisa ya? Siapa yang setiap hari baca Quran Pak? Siapa angkat tangan? Setiap hari baca Quran. Antum setiap hari baca Quran? Baca Quran ada ya? Ada yang baca Quran satu lembar Pak setiap hari, ada nggak? Ada nggak? Satu lembar. Pak Haji satu lembar. Masya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang membaca Quran insya Allah nanti mendapatkan syafaat Quran pada hari kiamat. Amin. Karena masih ada Pak kita di dunia, masih banyak kesempatan kita melakukan amal soleh. Kalau kita udah mati Pak. Makanya tadi dalam mukadimahnya saya sampaikan Pak, ayatnya itu ayat tentang kematian. Karena kita memperbaiki diri berarti kita mempersiapkan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa bakalan mati. Kita ini duduk di sini nyiapin kematian kita. Sekarang saya mau tanya, Bapak matinya lebih baik di mana? Di masjid apa di rumah sakit kira-kira? Di masjid. Woi, angkat tangan, siapa yang pengen matinya di masjid? Woi, saya mau tanya ini, siapa yang pengen matinya di masjid? Siapa? Pengen mati semua nih orang mati. Salah lagi. Saya ngedengar mana? Maksud saya begini Pak,
Bapak pengen matinya di masjid, maksudnya Bapak ketika matinya sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Mendingan harta Bapak, mendingan duit Bapak yang diamanahkan untuk Bapak infakkan ke masjid, Bapak infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan, daripada ente infakin ke rumah sakit, ngobatin penyakit. Benar apa benar, Pak? Makanya harta yang banyak itu yang diamanahkan kita gak ada artinya, Pak, nanti di pandangan Allah kalau kemudian tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian membelanjakan harta sekarang belum merasakan, tapi nanti, Pak, di hari kemudian Allah akan menunjukkan, ini loh harta kamu di dunia, silahkan kamu ambil. Makanya siapa bilang harta gak bisa dibawa ke akhirat, Pak? Siapa bilang harta itu bisa dibawa ke akhirat? Karena harta itu bisa membuat orang masuk surga, bisa membuat orang masuk neraka. Kan begitu. Kalau harta dipakai buat hura-hura, ya neraka akhirnya. Mobil, tak mobil, saya mau tanya, mobil bisa bawa ke surga apa ke neraka, saya tanya, Pak? Dua-duanya. Kalau mobil dipakai ke Masjid Al-Hikmah ngajarin jamaah kita untuk benar, kira-kira mobil bawa surga atau bawa neraka tuh, Pak? Seperti siapa, Pak? Mobil yang kalau mobil itu dibawa ke depan pasar induk Cibitung, Pak, yang dekat gang kecil itu, tuh paham tuh. Emang maksud saya apa, woi? Ente kadang-kadang saya belum kelar tuh cerita udah kok paham. Ini jangan-jangan sudah ada yang punya member kan? Gang kecil. Jamaah sekalian berbahagia, saya mau sampaikan, Pak, kalau mobil dibawa ke jalan-jalan taat sama Allah, membawa ke surga, tapi jalan-jalan taatnya kepada setan, Pak, maksiat kepada Allah, maka insya Allah mobil itu membawa ke neraka. Jangan sampai, Pak, jangan sampai. Nah, makanya, Pak, ayat Allah yang kemudian sebagai jawaban kepada orang-orang yang beriman, kamu yang hijrah mendapatkan kebaikan, di mana ayatnya masih, Pak, pada juz yang sama, surah yang sama, ayatnya yang berbeda. Kalau tadi ayatnya ayat 97, maka ini ayatnya ayat yang ke-100-nya, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan mendapatkan kelapangan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dulu belum hijrah ke Taman Puri Cendana ini, Bapak belum punya kelapangan harta, Bapak mungkin belum punya rumah, Bapak mungkin belum punya mobil, Bapak mungkin belum punya motor. Ketika pindah di sini, Bapak alhamdulillah sekarang sudah punya semuanya. Kira-kira prediksi saya betul apa kagak? Betul apa orang? Tuh. Makanya ente pengen bertambah kan ya? Bertambah ya? Bertambah nikmat dari Allah kan? Nah, hijrah, ente hijrah. Kalau hijrah berarti bukan maksudnya pindah doang, tapi juga adalah merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, tuh, Pak, itu dalilnya untuk memperbaiki diri kita harus berhijrah. Nah, jamaah sekalian, kalau misalkan kita sudah berhijrah, kita hitung-hitung tuh, Pak, amal kita. Kira-kira amal kita banyakkan dosanya apa banyakkan pahalanya, Pak? Pak, banyakkan dosanya apa pahalanya, saya tanya? Dosanya. Banyakkan apa? Dosanya. Ini entar aja, Pak, pulang haji di Ustaz diomongin kira-kira pahala apa dosa itu, Pak? Woi, kan dosa, Pak. Ada lagi DKM sampai hari diomongin mulu sama jamaah. Ada nggak, Pak, DKM yang diomongin mulu sama jamaah, Pak? Ada nggak, Pak? Makanya nggak ada yang mau, Pak, orang jadi DKM, nggak ada yang mau. Capek
udah nggak digaji, diomongin mulu sama tetangga. Bener Pak? Ada curhatan DKM begitu sama saya. Tahu ya DKM mana itu Pak? Aduh Ustaz, saya capek. Emang apa sih Eti? Aduh, saya ngelakuin ini diomongin, katanya salah. Saya diem baik diomongin. DKM ada kerjaannya begitu katanya. Ya Allah, itulah kalau kita ngurusin umat. Makanya para ustadz itu harus menyiapkan stok kesabaran tingkat tinggi Pak. Para ustadz itu benernya aja ustadz disalahin Pak, apalagi salahnya. Makanya partai Islam dari dulu Pak, salah sedikit rame Pak partai Islam. Woi, partainya Islam tapi kerjaannya koruptor. Ada nggak yang begitu Pak? Tapi kalau partai nasionalis pasti mau dia ngelakuin kayak apa? Oh dia koruptor no partai no. Wajar kan partai nasionalis begitu. Benar Pak? Harusnya nggak begitu Pak timbalannya. Ya kalau misalkan salah tetap salah. Walau nasionalis kan benar ya Pak? Makanya umat Islam partai sampai kapanpun nggak akan menang Pak kalau modelnya begitu pandangan kita. Harusnya umat Islam itu bersatu padu Pak dalam kebaikan. Baik di partai ataupun di masyarakat yang lainnya. Begitu seharusnya. Susah banget kita orangnya dong hebat Islam, tapi yang milih partai Islam sedikit. Buktinya partai Islam nggak pernah menang dari dulu. Ya benar ya Pak? Pernah dulu doang sekali menang itu. Zamannya apa Pak dulu Pak? Masyumi ya. Itu masih bersatu Pak itu antara NU Muhammadiyah jadi satu, semua ormas Islam itu jadi satu partai yang namanya Masyumi Pak. Cuma waktu itu terjadi ikhtilaf di dalamnya, para pemimpinnya akhirnya berpisah. Makanya NU kemudian memisahkan, bikin partai yang namanya Partai NU. Dulu begitu ceritanya. Mudah-mudahan umat Islam bisa bersatu Pak, lebih baik lagi, amin. Nah jangan sekalian berbahagia, kita menghitung-hitung amal Pak. Makanya salah satu cara kita memperbaiki diri adalah apa? Muhasabah. Ya. Di mana ayatnya? Saya kasih tahu lagi nih Pak ayatnya, biar Bapak ingat nih. Ayatnya Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Di sana juz yang ke-29, surah yang ke-75, surah Al-Qiyamah, pada ayatnya ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, dalam halamannya halaman 577 pada Mushaf Utsmani. Allah mengatakan apa Pak? A'udzu billahi as-samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau alqa ma'adiyah. Ini ayat yang ke-15. Hei manusia, kamu itu kalau misalkan kamu enggak mau kemudian muhasabah, sesungguhnya diri kamu itu menjadi saksi apa yang kamu lakukan. Meskipun kamu mengelak, meskipun kamu mengingkari apa yang kamu lakukan, meskipun kamu dikasih bukti yang luar biasa sama Allah, sesungguhnya kamu itu menyadari kamu telah menjadi saksi apa yang kamu lakukan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia ala nafsihi, atas dirinya sendiri, basirah, menjadi saksi. Jadi kita bisa bermuhasabah. Ya Allah, saya telah melakukan dosa. Enggak usah diomongin sama orang lain Pak. Ngadunya sama siapa Pak? Sama Allah. Ya Allah, saya udah ambil hak orang lain tadi siang. Saya udah liatin itu buahan di meja acara maulid kemarin. Saya ambil aja. Tahu orangnya ridho apa kagak yang di depannya itu Pak? Gitu. Masya Allah. Makanya kita perbaiki diri kita dengan cara muhasabah. Nah Pak, kita dalam satu hal saja, Quran. Nih Pak, kita perbaiki diri kita dari segi Quran. Kalau kemudian kita bisa menjawab Quran ini dengan baik Pak, ketika kita ditanya begini misalnya, banyakkan mana kita membaca HP atau membaca Quran? Saya mau tanya Pak. HP. Quran menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, HP memberi syafaat nggak buat kita hari kiamat Pak? Kagak.
Kenapa kita sering baca HP bukan baca Quran? Padahal Quran jadi syafaat bagi kita. Padahal Nabi SAW juga bersabda, Pak. Yang ini dikutip dalam kitab Durratun Nashid. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah kalau tidak salah dalam salah satu riwayatnya. Kata Rasulullah SAW begini, Pak. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Kata Rasulullah SAW bahwa surga itu, Pak, merindukan 4 golongan. Berapa golongan, Pak? 4 golongan. Apa yang pertama kata Rasulullah? Talil Quran, mereka yang membaca Al-Quran. Jadi kalau kita hari ini malas baca Quran, maka saya katakan kita tidak dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita pengen masuk surga, tapi kita gak pernah baca Quran. Ustadz, saya gak bisa baca Quran. Ustadz, bagaimana? Ngaji, belajar. Jangan diem baik. Ustadz, saya gak ada waktu. Oh, gak ada waktu. Gampang kalau gak ada waktu. Ente bantu aja tuh orang-orang yang belajar Al-Quran. Ente siapin gurunya, ente siapin tempatnya, ente siapin Al-Qurannya. Insya Allah pahalanya banyak. Amin. Begitu. Nah, saya ada menyampaikan program namanya program Wakaf Al-Quran, Pak. Saya punya lembaga namanya Wakaf Quran Indonesia. Itu dia kerjaannya mendistribusikan wakaf Al-Quran seluruh Indonesia dan mengumpulkan orang-orang yang mau berwakaf Quran, Pak, untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Bapak mau masuk surga apa kagak, Pak? Dan jawabnya pelan amat nih orangnya. Woi, mau surga apa kagak, Pak? Bapak ingin baca Quran apa kagak, Pak? Mau ya? Kira-kira Bapak kalau nggak bisa baca Quran, kalau nggak bisa ngajarin Quran, apa caranya, Pak? Kita memfasilitasi orang untuk membaca Al-Quran. Maka yang saya tawarkan program wakaf Al-Quran, ini contoh Qurannya. Bapak boleh berwakaf Quran melalui lembaga saya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira Bapak kalau dipersilahkan untuk wakaf Al-Quran, Bapak mau apa kagak? Alhamdulillah. Bapak apa nih orang sedikit juga, yang penting ini pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin gitu Bapak. Tadi saya dengar sudah ada yang wakaf Quran ya Ustaz. Ada Ustaz, siapa? Mana tadi? Ada Pak Subianto, mana tadi Pak Subianto? Pak Subianto sini, Pak Subianto. Ta'al hina Pak Subianto. Alhamdulillah. Ini orang baik nih kayaknya nih, Masya Allah. Wajah itu bercahaya nih. Apa? Orang Priok. Maksudnya apa, Pak? Kalau orang Priok berarti orang soleh-soleh terus nih, Pak. Orang Tanjung Priok. Berarti ini muridnya ini kali, Pak. Jangan lupa. Apa muridnya Mbah Priok? Iya. Ini wakaf dari beliau ini. Oh, ini wakaf dari beliau. Nah, ini yang begini bisa Pak model wakafnya. Terima kasih nih Pak ya. Dari ente nih. Jangan pergi dulu. Nah, begitu loh. Ini wakaf dari beliau, saya terima, insya Allah menjadi wasilah dia masuk ke dalam surganya Allah SWT. Nah, saya juga menawarkan kepada Bapak untuk kemudian berwakaf melalui kami. Kami menyiapkan Al-Qurannya. Bapak tinggal saja, Bapak nggak usah membeli Qurannya karena kami sudah siapkan Qurannya. Nah, begitu Pak. Coba itu dibantu siapa? Namanya Bang Herman. Bang Herman dibantu itu. Untuk format ini ada tim kita Pak, tim wakaf Quran Pak yang bajunya hijau tuh Pak. No Pak, yang orangnya no Pak. No. Pak Herman tolong disebarin tuh Pak format untuk wakaf Qurannya tuh. Jadi begini Pak, nih di kita ada Qurannya, kemudian kita siapkan fasilisatornya untuk berwakaf Quran yang dari kita ini. Dengan kita berinfak 100.000 satu orang, 100.000 itu akan mendapatkan wakaf Quran satu ini.
Qurannya Bapak boleh ambil, Bapak kasih ke siapapun boleh. Boleh dititipkan lagi ke kami Pak, boleh. Karena kami itu punya target untuk mengumpulkan Al-Quran itu satu bulannya sekitar 2000 Al-Quran Pak. Kemarin kita sudah pengumpulan wakaf Quran itu di Cilengsi Pak. Alhamdulillah lumayan juga Pak dapatnya. Dan besok saya wakaf Quran juga Pak, insya Allah di daerah Kota Bekasi, Harapan Jaya Pak, insya Allah mengadakan sama tabligh akbar tapi kuliah subuh juga Pak. Tabligh akbar juga kuliah subuh, dan itu wakaf Quran. Bang, disebarkan aja Bang kertasnya Bang, Pak Herman. Sebarkan aja, sebarkan. Dibantu Pak, mungkin Pak dibantu, silakan Pak, dibantu untuk kertasnya. Biar saya menjelaskan, Bapak pegang kertasnya gitu ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, kami juga Pak wakaf Quran ini sudah memberikan ke daerah-daerah, bukan hanya daerah Bekasi, tapi daerah Bogor, di pelosok-pelosok Pak, yang kemudian mereka banyak sekali pengajian-pengajian, tetapi mereka kekurangan Al-Quran. Bahkan Quran yang kita punya sekarang ini cakep-cakep Pak, indah-indah. Mereka itu kadang-kadang Pak, mohon maaf, halaman depan sama halaman belakang sudah pada hilang Pak. Ada nggak yang begitu Pak? Ada. Makanya kalau kita hari ini Pak sekarang berwakaf, maka insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi mereka Pak. Sudah pegang semuanya? Silakan Pak Haji. Ustaz, saya satu tadi sebagai contoh situ tadi. Satu ya. Makasih. Jadi jamaah sekalian, ini namanya wakaf Qurannya profesional, karena kami bukanlah lembaga yang nggak punya izin. Kami ini adalah lembaga yang berizin, yang boleh Bapak cek di kantornya Pak. Kantornya di Kampung Sarangcau di dekat rumah saya. Ini namanya wakaf Quran Indonesia di bawah naungan Yayasan Ujeng Center Pak. Itu yayasan saya. Ini surat komitmen, namanya surat komitmen Pak. Komitmen apa? Komitmen berwakaf Al-Quran. Yang bertanda tangan di bawah ini berarti Bapak tuh Pak yang nulis. Kemudian dengan ini kami bersedia untuk wakaf Al-Quran kepada wakaf Quran Indonesia sebanyak berapa eksemplar, terserah Bapak. Saya katakan kagak ada paksaan sama sekali Pak di sini, nggak ada paksaan, demi Allah dan Rasulullah tidak dipaksa. Kalau Bapak mau berwakaf silakan, enggak juga nggak masalah. Tapi saran saya, Bapak harusnya berwakaf. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan syafaat Quran pada hari kiamat kelak. Amin. Kemudian adapun pembayarannya dengan cara bisa dengan tunai, bisa dengan transfer via ATM, M-Banking, rekening BJB Syariah, atau Pak rekening yang lainnya yang kalau ada gangguan. Sebab yang begini, yang ini kemarin Pak mengalami gangguan nih Pak rekening saya. Karena apa? Nggak tahu saya, namanya bank kadang-kadang begitu ya Pak ya. Akhirnya saya pakai rekening yang lain dan alhamdulillah bisa berhasil. Demikian itu Pak, silahkan. Kalau yang mau berwakaf silahkan. Tapi saya mau tanya dulu Pak, satu persatu Pak. Saya mau tanya, kira-kira Bapak kalau misalkan ada pilihan-pilihan antara dunia sama akhirat, yang Bapak pilih dunia apa akhirat Pak? Saya mau tanya lagi, kira-kira kalau ada dua pilihan antara dunia sama akhirat, Bapak pilih mana Pak? Akhirat. Kalau ada pilihan Pak, kalau ada pilihan untuk urusan dunia uang kita, apa untuk urusan akhirat uang kita Pak? Akhirat. Maka inilah ladang akhirat buat kita Pak. Harta kita bawa nanti di hadapan Allah dengan kita berwakaf Al-Quran ini. Sekarang saya mulai Al-Quran Pak. Kira-kira ada nggak yang mau berwakaf Al-Quran 50 Al-Quran? Ada apa nggak Pak? Pak, halo. Woi, matanya kesini coy. Ada nggak yang mau wakaf 50 Al-Quran Pak? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang mau wakaf 40 Al-Quran? Ada nggak Pak? Halo, cek sound ya. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang mau berwakaf 30 Al-Quran Pak? Ada apa nggak Pak? Halo, nggak ada juga. Ada nggak yang mau berwakaf 20 Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada juga. Ada nggak yang mau berwakaf 10 Al-Quran?
Ada Pak? Enggak ada juga. Berapa berarti ya? Berapa gitu ya? Berapa sih? Ente berapa? Satu Al-Quran. Sini, ente maju sini, sini, duduk sini. Bang Herman jangan situ baik, sini ente. Duduk baik situ ya. Sini. Nih, ada pulpennya, udah jatuh. Udah ya. Nah ini yang sudah satu. Coba, ada nggak yang 10 Al-Quran Pak? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang 9 Quran? Ada nggak? Ada nggak yang 8 Quran? Ada? Ada yang 7 Quran? Ada? Nggak ada juga jawabannya. Ada nggak yang 6 Quran? Ada? Ada nggak yang 5 Quran? Ada nggak Pak? 5 Quran nih Pak Herman. Pak Haji sini Pak Haji. Yang 5 Quran sama Pak Haji. Ya, ditulis di aja Pak Haji. Udah tulis Pak Haji? Jadi kalau mau dibahas semoga yang berwakaf Quran pada pagi hari ini menjadi saksi bahwa beliau pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Pak, sudah 5 tadi ya. Sekarang ada nggak yang berwakaf 4 Al-Quran Pak? Silakan. Ada nggak yang 4 Al-Quran? Nggak ada. Ada nggak yang berwakaf 3 Al-Quran Pak? Silakan. Ada yang berwakaf 3 Al-Quran Pak? Nggak ada. Ada nggak yang berwakaf 2 Al-Quran Pak? Silakan. 2 Al-Quran. Wah ini kayaknya satu banyak tuh. Oke Pak, saya tanya terakhir dulu. Ada yang berwakaf 2 Al-Quran? Ada nggak Pak? Nggak ada. Sekarang saya tanya terakhir nih. Ada nggak yang mau berwakaf 1 Al-Quran? Ada Pak? Pak? Ada yang mau nanya? Satu. Sini Pak, Sini Pak, silakan. Nah dulu itu jangan dulu. Kalau orang yang berwakaf Quran itu ada keistimewaannya dari Allah ya. Yang mau wakaf Pak silakan maju Pak. Ada Pak? Yang 1 Quran silakan maju Pak. 1 Quran silakan maju Pak. 1 Quran silakan maju Pak. 1 Quran, nggak ada masalah Pak. Semuanya juga 1 Quran nggak masalah Pak. Silakan maju Pak silakan. Maju silakan. Jangan ragu-ragu Pak. Bismillah. Mudah-mudahan di jalan kita ke surganya Allah SWT. Amin ya Allah. Silakan Pak, maju Pak, silakan. Ayo yang mau maju silakan Pak. Gini aja sekarang. Nyatetnya lama kali ini? Lama ya. Pak, ente yang wakaf Quran sini, maju dulu dah. Ada lagi nggak yang mau wakaf Quran Pak? Silakan maju semua Pak. Baris di samping saya Pak. Baris samping saya. Pak, baris. Kita baca doa dulu Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewasilahkan kita masuk ke dalam surga melalui Al-Quran ini Pak. Silakan. Maju. Maju yang mau wakaf Quran maju. Ayo maju sini. Kita doa bareng-bareng Pak. Semoga wasilah kita surganya Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Kita bacakan Fatihah Pak buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah wakaf Quran ini kita menjadi min ahlil jannah. Amin. Semoga Allah takdirkan kita melalui wakaf Quran ini kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لنيتنا في الدنيا والآخرة لحاجاتنا في الدنيا والآخرة. Sebutin hajat-hajatnya oleh Bapak semuanya. Sebutin hajat dunia Bapak, sebutin hajat akhirat Bapak. Silakan Pak. Ya Allah,
jadikanlah kami ahli surga ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah kami dalam mempelajari Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah kami dalam berwakaf Al-Quran ini ya Allah. Lapangkanlah hati kami untuk menerima perintah-perintah-Mu ya Allah. Lapangkanlah hati kami untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kuatkanlah persatuan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami bersaudara ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami orang-orang yang pantas mendapatkan surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, selamatkanlah kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami dari siksa kubur-Mu ya Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita angkat tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita berwakaf Quran. Insyaallah apa yang kemudian kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabbi, pada pagi hari ini kami meminta kepada-Mu ya Allah. Walakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Ya Allah, segala puji untuk-Mu ya Allah. Kami datang kepada-Mu, kami mengadu kepada-Mu ya Allah. Yang kami ini banyak bergelarangan dosa ya Allah. Yang kami ini banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan kepada-Mu ya Allah. Yang kami ini selalu meninggalkan perintah-perintah-Mu ya Allah. Bahkan terkadang kami kemudian lalai daripada meninggalkan larangan-larangan-Mu ya Allah. Malah kami laksanakan larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami mengadu kepada-Mu ya Allah. Kami datang kepada-Mu ya Allah. Wa antal musta'an, Engkaulah yang kemudian pantas kami mintakan pertolongan ya Allah. Dengan wasilah kami berwakaf Quran ini ya Allah, maka tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah, baik kehidupan kami di dunia ataupun kehidupan kami di akhirat nanti ya Allah. Bantu dan tolonglah kami ya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada ada daya dan upaya selain izin dan kehendak dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, pada pagi hari ini, di pagi hari ini ya Allah, setelah kami melaksanakan solat malam-Mu ya Allah, setelah kami melaksanakan solat jamaah subuh ya Allah, setelah kami melaksanakan taklim ini ya Allah, kami meminta kepada-Mu ya Allah, terimalah amal-amal baik kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami banyak, dosa kami tidak terhitung ya Allah. Bahkan dosa kami seperti bak pasir di pantai ya Allah. Begitu banyaknya dosa kami yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ighfir lana ya Ghaffar, ighfir lana ya Allah. Engkaulah yang maha pengampun daripada segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Istighfar jamaah sekalian. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ingat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dalam otak kita adalah ingat dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dosa kepada orang tua kita ingat saudaraku sekalian. Dosa kepada orang tua kita ingat saudaraku sekalian. Kita minta ampun dengan wasilah wakaf Quran ini. Kita minta ampun sama Allah. Semoga kita diampuni daripada dosa-dosa kita kepada orang tua kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mungkin orang tua kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia.
Bahkan dengan kita berwakaf Al-Quran, dengan kita menginfakkan wakaf Al-Quran ini di jalan Allah, dan pahalanya Allah berikan juga kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami, ya Allah. Mungkin lantaran mereka mengasuh kami, lantaran mereka mendidik kami, mereka lalai melaksanakan perintah-perintah kami, ya Allah. Ya Allah, dengan wasilah wakaf Quran ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ayah kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu kami, ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, kami bertekad pada peristiwa hijrah, kami bertekad pada pengajian tentang hijrah ini, ya Allah. Jadikanlah kami lebih baik lagi. Kami ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, ya Allah. Kami ingin menjadi ahli Quran-Mu, ya Allah. Kami baca Al-Quran-Mu, ya Allah. Kami pelajari Al-Quran-Mu, ya Allah. Kami amalkan Al-Quran-Mu, ya Allah. Kami ajarkan Al-Quran-Mu, ya Allah. Kami wakafkan Al-Quran-Mu, ya Allah, kepada mereka yang membutuhkannya, ya Allah. Terimalah kebaikan-kebaikan kami tentang Al-Quran ini, ya Allah. Jadikanlah kamilah yang mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Jadikanlah kamilah yang mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan wasilah wakaf Quran ini, ya Allah, kami minta kepada jadikanlah istri-istri kami istri yang solehah, ya Allah. Jadikanlah dengan wasilah wakaf Quran-Mu anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Anak-anak yang kemudian menyebabkan Engkau ridha kepada kami, ya Allah. Istri-istri yang menyebabkan Engkau ridha kepada kami, ya Allah, sehingga kami sekeluarga menjadi ahli surga-Mu, ya Allah. Ahli surga-Mu, ya Allah. Ahli surga-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering melakukan kezaliman, ya Allah. Kami bertekad setelah ini, ya Allah, kami tidak akan melakukan kembali kezaliman, ya Allah. Kezaliman terhadap diri kami, atau kezaliman terhadap orang lain, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wadkhilna al-jannata wal abrar bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Itu Pak yang dapat kita bahas dan kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga wakaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah balas dengan lipat ganda pahala, lipat ganda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Kami sekalian, kesudah mungkin harus sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.